Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak tahu di mana usai ditetapkan tersangka oleh KPK. PDI Perjuangan menyatakan penetapan tersangka Sekjen PDIP syarat muatan politis. Sementara KPK berkeyakinan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka karena baru memiliki kelengkapan alat bukti. Lalu mengapa setelah hampir 5 tahun KPK baru menetapkan Hasto sebagai tersangka? Ada apa dengan pimpinan KPK sebelumnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Johannes L. Tobing, Tim Badan Bantuan Hukum PDIP, dan Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat malam Bang Johannes dan juga Mas Yudi. Malam Mbak Vera, Bang Jo. Ya, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Johannes dulu. Bang Johannes, berdasarkan pernyataan sikap PDIP tadi malam, itu mengapa PDIP berkeyakinan penetapan tersangka Hasto Kristianto bermuatan politis? Ya terus terang aja memang bermuatan politik kan. Nah, sebagaimana yang sudah kami uraikan di beberapa media, bahwa ini jelas adalah bukan perkara hukum, tetapi ini faktanya adalah politisasi hukum dan ini adalah kriminalisasi hukum. Kenapa demikian? Karena apapun ceritanya sudah ada putusan yang ingkrah terhadap perkara Harun Masiku ini. Nah, jadi dalam putusan perkara itu, satupun tidak ada bukti yang bisa dibuktikan di persidangan bahwa saudara Sekjen ini terbukti melakukan secara bersama-sama melakukan penyuapan dan tidak terbukti juga sebagaimana pada surat sprindik yang baru melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, perkara ini sudah ingkrah di pengadilan, bahkan sudah putus di pengadilan sampai pada ingkrah di kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah putus ingkrah, terus apa yang mau dicari gitu loh? Bukti apa yang ditemukan KPK? Justru saya melihat pernyataan dari Ketua KPK, saya sih sarankan supaya putusan ingkrah dari pengadilan itu supaya dibaca dulu. Ya kan? Tadi keterangannya sungguh menyesatkan kalau menurut saya lihat ya, bahwa saudara Sekjen ini dituduh memerintahkan stafnya untuk mencelupkan handphonenya. Nah, dalam percakapan itu KPK ini kan punya alat yang canggih, Mbak Vera. Mau handphonenya mau ditaruh di mana, nomornya mereka bisa tarik, mereka punya alat yang canggih untuk mendeteksi betul atau tidak. Sampai sekarang handphone staf itu masih ada. Gitu loh. Jadi ini sungguh mengada-ada nih keterangan ini. Maka saran saya, tolong dibaca putusan pengadilan itu. Karena kan bagaimanapun ceritanya Pak Ketua KPK ini kan baru nih. Baru menjabat, bagaimana mungkin menggelar perkara dengan waktu yang 5 hari. Ya, kita paham betul bagaimana di KPK itu menetapkan seorang yang dari saksi menjadi tersangka. Kita itu butuh proses yang cukup. Ya, Bang Johannes, sampai situ dulu. Meyakini bahwa mereka. Jadi tadi yang dibantah adalah bahwa tuduhan dari KPK adanya handphone yang kemudian diperintahkan oleh Hasto Kristianto direndam, menyuruh anak buahnya, itu tidak benar.
Itu yang Loh, dibantah. tidak pernah handphonenya sampai ada sekarang kok. Loh, Handphone yang sama. Itu kan tahun handphonenya 2020 sama ya. ada, nomornya ada. Di mana disuruh untuk mencelupkan handphonenya, gitu loh kan bisa dibuktikan itu. KPK juga punya alat yang canggih kok. Nah maka itu yang kita sesalkan. Nah jadi saya kira biarlah penyidik Iya, KPK ini, Bang ketua Yohanes, KPK tapi yang poin baik, yang juga disampaikan KPK adalah ada bukti, ada perintah juga dari Hasto Kristianto untuk meminta Harun Masiku kabur. ya, Setelah buktikan aja di menelpon mana itu, buktinya. maka kemudian alat buktinya Nah. dihilangkan dengan direndam. Iya buktinya handphonenya sampai sekarang nggak ada kok. Nah sekarang gini deh Mbak Vera, jangan dong karena KPK tidak bisa menemukan Harun Masiku dituduh kita yang enggak nih. Kan mereka cukup begitu banyak anggaran yang dikelontorkan oleh dan negara ini buat KPK. Kenapa nggak bisa mencari Harun Masiku? Oke, baik. Jadi jangan karena ketidakmampuannya mencari Harun Masiku, jangan kita menjadi pesakitan ini. Perlu saya sampaikan, ini kita Partai PDI Perjuangan ini diajari oleh Ketua Umum untuk menjunjung proses hukum yang baik dan benar. Dan apapun Poinnya nanti ceritanya, handphone itu ini- artinya bisa dibuktikan dalam pengadilan gitu ya. Saya ke Mas Yudi kemudian. Iya, oke. Itu bisa Mas Yudi. dibuktikan di pengadilan. Baik, gitu loh. iya. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, bicara soal bukti nih, apakah bukti yang dimiliki KPK saat ini itu memang lebih kuat dibandingkan dengan hampir 5 tahun yang lalu, tahun 2020? Ketua KPK menyatakan bahwa penyidik butuh waktu hampir 5 tahun untuk menetapkan Sekjen PDIP sebagai tersangka itu karena saat ini baru ada kelengkapan alat buktinya. Masuk akal atau tidak menurut Anda? Ya, menurut saya itu sangat masuk akal ya, bahwa perkembangan 5 tahun itu kan juga bukan waktu yang sedikit ya. Bahwa dalam upaya-upaya penyidik untuk kemudian mencari Harun Masiku, ya tentu mereka melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Pemeriksaan saksi, ya kemudian penggeledahan, penyitaan, dan tindakan-tindakan lainnya yang tentu menambah khazanah ya, bukti-bukti baru yang dimiliki oleh KPK, sehingga ketika gelar perkara ya berhasil menetapkan tersangka yaitu Pak Hasto dalam perkara suap dan perkara merintangi penyidikan. Yang kita tahu misalnya ketika bekas perkara yang sudah ingkrah atas nama tersangka lain yang saat ini pun sudah bebas ya, entah itu bersyarat atau murni, kan itu kan terkait dengan perkaranya masing-masing terdakwa, sehingga mungkin ya ketika itu tidak fokus terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Hasto. Nah, tapi sekarang KPK ketika kemudian kemarin merilis ya bahwa ada perbuatan-perbuatan Pak Hasto, pasti itu sudah dilengkapi oleh alat-alat bukti mereka serta barang-barang bukti, sehingga tentu KPK tidak akan sembarangan menetapkan status tersangka kepada Pak Hasto, sebab pasti selain diuji ya juga diuji di pengadilan, itu juga diuji di forum ekspos tersebut, sehingga saya meyakini tidak ada rekayasa ataupun mengada-ngada. Pasti semuanya ada bunyinya, entah itu dari keterangan saksi, entah itu dari dokumen ataupun dari barang bukti yang memang KPK tentu tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada publik ya ketika konversi pers. Mereka hanya menyampaikan terkait dengan apa saja perbuatan-perbuatan yang kemudian mereka yakini bahwa itu adalah perbuatan yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap komisioner KPU dan juga perintangan penyidikan atau pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti itu Mbak Vera. Oke, jadi ini hasil dari pengembangan penyelidikan. Tapi sebagai mantan penyidik KPK, Mas Yudi, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPK Pak Setio, kira-kira apa sebetulnya alat bukti yang dimiliki oleh KPK sehingga KPK tuh baru yakin untuk menetapkan Hasto itu sebagai tersangkanya sekarang gitu? Apakah hanya berpegangan kepada keterangan saksi atau memang ada alat bukti lain misalnya jejak digital dan sebagainya? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News.
Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Mas Yudi lagi. Mas Yudi, jadi kira-kira apa saja sebetulnya bukti yang dimiliki oleh KPK sehingga baru menetapkannya sekarang? Karena kalau kita mengingat pernyataan dari mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menyebut bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki KPK, penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu sejatinya sudah diusulkan oleh penyidik sejak 2020 lalu. Nah, namun katanya pimpinan KPK saat itu tidak mau dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu. Nah, jadi yang perlu dipertanyakan, ada apa dengan pimpinan KPK yang dulu? Apa iya ada intervensi, Mas Yudi? Ya, tentu itu yang harus ditindaklanjuti ya, apalagi kita tahu pasal terkait dengan tindak pidana yang menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka ini kan pasal 21 ya. Tentu penyidik mempunyai kewenangan untuk menelusuri hal tersebut ya, walaupun itu ada di internal KPK. Namun saya pikir lebih mudah lah ya penyidik untuk kemudian menelusuri apa yang terjadi pada saat itu sehingga semua rangkaian menjadi semakin lengkap ya mengenai fakta-fakta yang terjadi sehingga mengapa saat itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun kemudian ketika sekarang pun penyidik merasa yakin dan pimpinan pun lima-limanya juga yakin, yang semuanya tentu bukan kaleng-kaleng ya pimpinan KPK ini. Kita tahu ada Pak Setio ya, beliau dulu direktur penyidikan, kemudian ada Pak Fitro, beliau dulu jaksa di KPK lama belasan tahun dan kemudian sekarang kembali sebagai pimpinan KPK, direktur penuntutan juga. Artinya bahwa untuk kasus perkara korupsi saya pikir mereka sudah bukan pemain baru ya. Seperti saya katakan bukan kaleng-kaleng lah. Nah, ketika sekarang Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kasus tersebut, saya melihat bahwa tentu penyidik ini kan juga penyidik yang berpengalaman ya, bahwa tentu mereka tidak akan menyandarkan kepada hanya satu keterangan saksi atau dua keterangan saksi ataupun hanya kepada satu dokumen ataupun satu surat ataupun keterangan ahli dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya hanya pada hanya sedikit, misalnya hanya dua alat bukti ya, walaupun bisa sudah menetapkan sebagai tersangka, tetapi itu akan sangat riskan ya ketika misalnya seorang saksi dia akan mencabut pernyataannya seperti itu. Jadi saya pikir kalau untuk kasus ini bagi saya ya sudah clear lah terkait dengan penetapan tersangkanya. Nah, sekarang kan jadi menurut Mas Yudi untuk pimpinan KPK yang dulu tidak ada intervensi, ini murni karena belum lengkapnya alat bukti. Karena kalau dari pernyataan dari penyidik senior KPK Novel Baswedan bahwa ya karena pimpinan KPK saat itu tidak mau. Ya, saya setuju dengan pendapat Bang Novel, Mbak Vera ya. Itu sebabnya maka tadi saya katakan ya juga harus ditelusuri oleh penyidik saat ini terhadap situasi dan kondisi saat itu. Ini kan pasal yang dilakukan kan saya lihat kan cerdas ya, penyidik tidak hanya dalam ranah atau lingkaran suap ya, tetapi juga bisa luas dengan adanya perintangan penyidikan. Nah, bisa jadi ini kan berkembang ya, bahwa ketika ada intervensi-intervensi ataupun juga di dalam KPK misalnya ada orang-orang yang ingin menghalangi juga, itu kan bisa diperiksa semua oleh penyidik. Saya pikir penyidik kali ini dan pimpinan saat ini pun artinya sudah mulai melakukan langkah-langkah berani ya. Saya pikir itu yang harus ditelusuri ya, mengapa bisa terjadi seperti itu. Kalaupun sekarang ada penambahan barang bukti ya, kemudian ternyata saat 2020 sudah cukup, saya pikir ini ada korelasinya yang sekali lagi perlu ditelusuri oleh penyidik. Mengapa terjadi seperti itu, Mbak Vera? Baik, saya ke Bang Johannes. Bang Johannes, jadi di mana keberadaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ini? Ya masih di Indonesia, masih ada di Indonesia gitu. Berada di dalam negeri di Indonesia, jadi akan mengikuti segala proses hukumnya begitu ya? Ya, tentu akan mengikuti proses hukum, akan menghormati proses hukum yang dijalankan. Nah, tapi saya sebelum sampai ke situ tadi, saya coba menyikapi, merespon apa yang disampaikan oleh Bang Yudi tadi, bahwa sebegitu carut marutnya terjadi di dalam tubuh KPK itu. Jadi antara penyidik dan pimpinan itu tidak bisa sinkron, sehingga tidak terjadi bisa menciptakan penyidikan yang profesional, ya kan? Nah, jadi sungguh disayangkan hari ini yang menjadi keberatan kita. Coba bayangkan saja, Mbak Vera, ya, kita yang menjadi pesakitan hari ini kita tidak pernah terima suratnya, tetapi surat SPDP itu bisa bocor ke media dan
kita menjadi bulan-bulanan tuh di media tuh. Ya, berita bahwa kita dijadikan tersangka oleh KPK, kita belum pernah terima suratnya, tapi surat itu bisa bocor ke media. Nah, jadi kemudian ketidakprofesionalan KPK, jadi karena mereka sampai hari ini tidak bisa menemukan Harun Masiku, kita tetap juga jadi bulan-bulanan ini. Gitu loh. Kan sebegitu banyak anggaran diberikan oleh negara ini kepada KPK, ya tapi sampai hari ini juga tidak bisa bertindak secara profesional. Ya, oke. Maka kita menjadi dirugikan di sini. Nama-nama baik kita menjadi dirugikan, gitu. Nah, Ya. jadi kita mendoronglah KPK jangan sampai dibikin malu nih, karena salah satu mantan petinggi partai dari PD Perjuangan ini, ya saya sebut aja namanya, Marwar Sirait itu kan sudah sampai membuat sayembara tuh, akan memberikan uang pribadinya katanya 8 miliar. Iya, tapi Ini jangan kan sampai ada penghinaan sayembara kepada- kedua ya Bang Johannes. Jangan sampai ini penghinaan, Hasto kepada Kristianto lembaga KPK. nanti tidak muncul begitu. Iya. Karena kemunculan Hasto Iya. Kristianto saat ini sangat dinantikan Justru oleh karena publik itu, tentunya. saya Tapi juga satu meyakini- pertanyaan lagi Bang meyakini- Johannes, apakah Hasto Kristianto ini benar-benar tidak mengetahui soal PAW yang menjerat Harun Masiku, mengingat tuduhan KPK sebagian uang yang diserahkan kepada mantan komisioner KPU saat itu adalah uangnya Hasto Kristianto? Kalau soal PAW itu kan memang urusan partai. Iya kan? Itu kewenangan partai untuk seluruh urusan PAW. Nah, jadi saya perlu sampaikan, Harun Masiku itu korban di sini, Mbak Vera. Ya, bahwa seluruh proses yang diminta oleh KPU, bagaimana seorang dibuatkan untuk menjadi PAW, persyaratan-persyaratannya, proses secara hukum, itu diikuti kok. Itu dijalankan oleh PD Perjuangan, bahkan sampai kepada keputusan Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa agar KPU menjalankan itu. Tindakan proses hukum itu kita lakukan. Tapi kan faktanya hari ini Harun Masiku juga tidak mendapatkan haknya. Maka dipaksa dia untuk melakukan itu. Nah, jadi kembali lagi saya bilang, saya menghormati KPK bagaimanapun ceritanya, bahwa setelah Ibu Megawati jadi presiden, bahwa Ibu Megawati yang mendirikan lembaga anti rasuah ini, itu salah satu prinsip kita juga untuk mendorong penegakan hukum. Nah, jadi jangan berdalih bahwa memang menuduh kita yang tidak, ya kan? Kita apalagi tuduhan-tuduhan yang serius seperti itu, bahwa buktinya hari ini tidak bisa dibuktikan bahwa memang segala sesuatu itu sudah selesai ingkrah putusan pada pengadilan. Gitu. Ya, biarkan tuduhan-tuduhan itu diuji nanti di pengadilan gitu ya, Bang Johannes. Terima kasih. Kemudian juga Mas Yudi, terima kasih karena waktu kita sudah habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.